Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan virgin coconut oil atau VCO dengan kajian suhu inkubasi dan konsentrasi enzim papain kasar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Nuryuliani dengan nomor induk mahasiswa P20630122020 dari tingkat 2A. Kelapa atau Cocos nucifera adalah anggota tunggal dalam genus Cocos dari suku aren-arenan atau Arecaceae. Kelapa adalah tanaman yang telah cukup lama dikenal di Indonesia dan banyak tumbuh di daerah pantai. Salah satu produk unggulan yang belum banyak dikembangkan dari industri kelapa secara terintegrasi adalah virgin coconut oil atau VCO. Produk VCO ini memiliki nilai tambah yang tinggi. Metode yang umum digunakan dalam pembuatan virgin coconut oil atau VCO. Yang pertama itu adalah metode pemancingan minyak, di mana metode pemancingan minyak pada pembuatan virgin coconut oil atau VCO melibatkan penggunaan VCO yang sudah jadi sebagai pemancing untuk terbentuknya VCO baru. Proses ini melibatkan campuran santan yang akan diubah menjadi minyak dengan minyak pancing atau minyak kelapa murni hasil fermentasi dengan perbandingan tertentu. Yang kedua itu adalah metode pemanasan bertahap, di mana metode pemanasan bertahap pada pembuatan virgin coconut oil atau VCO meliputi proses pemanasan santan kelapa pada suhu yang relatif rendah. Metode pemanasan bertahap menghasilkan kadar minyak yang paling tinggi serta kadar udara, asam lemak bebas, dan bilangan peroksida paling rendah dibandingkan dengan metode pemancingan minyak dan metode fermentasi. Yang ketiga adalah metode enzimatis. Pada pembuatan VCO menggunakan metode enzimatis sangat dipengaruhi oleh konsentrasi enzim yang digunakan. Enzim yang digunakan ini adalah enzim papain kasar, di mana merupakan jenis enzim endopeptidase yang mampu memecah protein dengan memutus ikatan peptida menjadi senyawa peptida yang lebih sederhana. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode pembuatan virgin coconut oil atau VCO dengan menggunakan metode enzimatis. Konsentrasi enzim yang digunakan sangat menentukan banyaknya substrat yang dapat ditransformasi menjadi produk dan dapat menyebabkan proses tidak efisiensi jika tidak sebanding dengan banyaknya substrat. Pembuatan VCO dengan menggunakan enzim papain kasar dapat diaplikasikan pada industri pembuatan VCO. Selanjutnya metode penelitian, di mana sebelum penelitian itu kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk alatnya itu timbangan analitik, mesin pemarut, spinner, timbangan digital, inkubator, refraktometer, tabung reaksi, moisture analyzer, dan Erlenmeyer. Untuk bahannya itu kelapa parut, enzim papain kasar, VCO, kloroform, asam asetat glasial, larutan kalium iodid jenuh, air suling, larutan standar natrium tiosulfat, aquades, serta larutan tepung kanji. Untuk rancangan penelitian, pembuatan VCO dengan enzim papain kasar disusun menggunakan rancangan faktorial dengan pola rancangan acak kelompok atau RAK. Untuk prosedur pembuatan VCO, yang pertama kelapa parut, yang kedua ditimbang, yang ketiga dimasukkan ke dalam spinner air atau scrub, yang keempat kelapa parut, yang kelima disaring scrub, yang keenam disimpan dalam toples, yang ketujuh didiamkan selama 1 jam, yang kedelapan diambil krim santan, dan yang terakhir itu adalah menjadi santan. Selanjutnya adalah pembuatan krim santan. Yang pertama krim, yang kedua ditimbang, yang ketiga dimasukkan ke dalam jar dengan enzim papain sesuai perlakuan, yang keempat diinkubasi selama 6 jam, yang kelima diambil VCO dengan scrub, yang keenam adalah hasilnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu rata rendemen VCO pada suhu inkubasi dan konsentrasi enzim papain kasar berada antara 15,28% hingga 18,80%.
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan konsentrasi enzim papain kasar memberikan pengaruh terhadap rendemen VCO, dan suhu inkubasi dan konsentrasi enzim papain kasar tidak mempengaruhi warna, aroma. Yang ketiga, rata kadar air pada pembuatan VCO berkisar antara 0,13% hingga 0,21%. Kandungan air dalam jumlah kecil pada VCO dapat disebabkan oleh proses alami pada bahan baku VCO dan pada saat pembuatan VCO serta akibat perlakuan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa manfaat VCO bagi kesehatan. Yang pertama itu memberikan stamina pada tubuh, yang kedua menurunkan berat badan, yang ketiga mencegah timbulnya penyakit degeneratif seperti diabetes, liver, keropos tulang, serta timbulnya kanker. Baik, dari penjelasan yang saya sampaikan dapat diambil kesimpulannya, yaitu yang pertama, pembuatan virgin coconut oil bertujuan untuk mendapatkan minyak kelapa murni yang diinginkan. Yang kedua, semakin banyak enzim papain yang digunakan, maka VCO yang terbentuk akan semakin banyak. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.